Pojol Podcast on location. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pocolers sekalian di seluruh penjuru dunia, baik yang masuk dalam peta bumi maupun peta intergalaksi. Jadi selamat datang kembali di channel kesayangan kita ini, di mana kita bisa ngobrol hal-hal remeh tapi nggak receh. Kalau Anda lihat apa yang saya pegang ini dalam banyak di kita di Indonesia dikenal, atau di Lombok dikenal dengan banyak istilah ya. Ada yang bilang ini korek pemantik, korek gas, korek gas. Ada bilang percek. Lalu kalau ada yang mancis, ada yang macis, ada yang bilang geretan, ada yang bilang lighter. Nah, jadi kalau kita melihat sejarah dari perkoreaan ini, dulu tidak begini. Kalau yang sekarang ini isinya karena dia gas kan. Ini apa? Naftana atau apa ini? Atau butana? Butana. Nah, dulu sebelum kita bisa mengekstrak gas minyak bumi, geretan itu secara konon ditemukan secara tidak sengaja oleh John Walker yang memperbaiki penemuannya Robert Boyle. Jadi John Walker secara tidak sengaja sebenarnya mau mengadakan penelitian lain, terus dia menggunakan kayu untuk mengaduk sulfur dan ada potasium di situ. Lalu karena dia lengket, lalu dia berusaha untuk melepaskan gumpalan yang kering di ujung kayu itu, lalu dia gesek-gesekkan di permukaan batu, tiba-tiba dia muncul api. Nah, dari sana kemudian dia melihat, oh ya, ternyata ada cara untuk membuat korek api. Nah, tapi hari ini kita nggak bicara soal korek api ya. Jadi kita akan bicara soal filosofi yang kemudian diinspirasi muncul dari korek api itu, yaitu gagah percek. Nah, hari ini kita mau bicara tentang kenapa orang Sasak sebagian besar itu, hampir mungkin yang kasuistis yang nggak begitu itu, bermental gagah percek. Kenapa disebut gagah percek? Jadi dulu kalau mau menyalakan korek ini, itu pakai geretan besi kan ya. Lalu ada bunga api di situ. Geretan itu diputar-putar, dicoba digerakkan dengan memakai jempol, dan itu yang berputar. Suaranya kencang sekali. Kencang suaranya, tapi yang keluar apinya kecil. Percikan. Hanya berupa percikan. Lama baru kemudian dia bisa membakar, ada sumbu kapas yang berminyak ya. Itu pun kalau dia sudah berhasil nyala, gampang sekali dimatikan dengan hanya ada hembusan angin sedikit, dia akan mati. Nah, dari situ yang suara ribut tapi yang muncul api sedikit dan gampang padam, itu lalu muncul istilah gagah percek di Sasak ini. Ini disematkan kepada orang-orang yang dalam kelihatan penampilan dan ucapannya itu semua hal mudah, semua hal berani dia lakukan, semua hal itu di bawah kendali dia, tetapi begitu dipraktekkan dia adalah begitu ada masalah, dia orang yang pertama kali lari dari medan tempur itu, kira-kira begitu. Nah, jadi untuk menemani saya bicara tentang fenomena gagah percek ini, kenapa orang Sasak gagah percek? Hari ini saya ditemani dua orang pakarnya, tapi bukan pakar makan tanaman ya. Yang satu baju putih ini namanya Pak Nurul Yakin. Ainul ya. Oh, Ainul Yakin ya. Saya lupa. Ainul Yakin. Ainul Yakin PSD. Seorang aktivis tapi kemudian masuk ke ranah akademisi dan
menyelesaikan doktoralnya itu di Universitas Malaya dalam bidang yang sangat kental dengan ini. Beliau menulis tesis soal dan beliau menjadikannya buku sasakologi ya. Oke. Bisa diceritakan itu buku itu tentang apa itu Pak Dokter? Terima kasih Bung Roma. Pertama, Bang Joy, jadi buku itu bercerita tentang landscape masyarakat Sasak dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi itu bagian kecil saja, miniatur dari karakter bangsa Sasak. Jadi di sana ada kesatuan, di sana ada komunikasi, di sana ada budaya, di sana ada adat istiadat yang membicarakan itu dalam sasakologi. Jadi Sasak itu bangsa Sasak, logi itu logos, ilmu yang pengetahuan tentang ilmu tentang Sasak. Jadi kalau kita baca buku itu kira-kira kita bisa mengcapture, bisa membuat personifikasi betul orang Sasak gitu ya. Sebab selama ini kalau ada peneliti luar masuk ke Sasak, justru dia mendapatkan bukan expert Sasak. Akhirnya yang dia tafsirkan itu berbeda dari memang yang muncul akhirnya bangsa lain. Yang muncul akhirnya bangsa lain. Oke. Nah, yang kedua yang menemani kita ini seorang peternak kata-kata. Ya, Anda mau mengidentifikasi diri sebagai apa? Karena banyak sekali identitas dan expertise. Pemulung kata-kata. Pemulung kata-kata. Jadi beliau adalah Husni Ansori, sarjana agro asusastra ya. Ada jurusan itu. yang MSI, Master Segala Ilmu. MSI, Master Segala Ilmu. Assalamualaikum Pak Joy. Waalaikumsalam. Oke. Nah, menurut Anda Pak yakin sejauh karena Anda melakukan riset itu mendalui penulisan tesis Anda itu lalu kemudian jadi buku itu sejauh yang Anda dapatkan di lapangan atau yang Anda rasakan juga ini karena Anda juga kan tinggal di Malaysia. Nah, dan ada satu yang menarik buat saya karena Anda juga bisa melakukan perbandingan secara langsung di sana. Ada tesis lain yang menulis dan ini dilakukan oleh orang luar dan ketika dia melakukan riset memperhatikan di antara semua suku-suku yang bekerja di Malaysia itu, suku yang dari Indonesia ya, pekerja migran Indonesia itu, ternyata salah satu suku yang paling lemah kemampuannya untuk berdiplomasi dan mempertahankan haknya itu adalah bangsa Sasak, suku Sasak. Dan itu yang kemudian menarik dia untuk datang melakukan riset dan menulis tesis tentang itu. Nah, sejauh yang Anda lihat sendiri gimana itu? Apakah itu memang terkonfirmasi nggak dengan apa yang Anda lakukan itu? Baik, tema kita kan gagah-gagah percaya. Iya. Jadi saya justru bertanya, apakah Bung Roma ini mau mengajak saya untuk kembali menyakiti diri sendiri atau mengatakan yang sebenarnya? Ya, dua-duanya kalau gitu. Kita karena ini saya kira menguliti diri sendiri ya. Kita menguliti diri sendiri nih. Karena kalau menguliti berarti kita menyakiti tapi juga akhirnya kita melihat kebenarannya. Jadi kita kan idiom gagah-gagah percek lah. Idiom ini menjadi idiom gagah-gagah percek ini sebetulnya kalau kita melihat flashback masa lalu dan hari ini, harusnya ini sudah menjadi antitesis dari tesis yang mengatakan bahwa orang Sasak itu gagah-gagah percek, baru digertak sudah lemah, baru berbicara ditanya lagi sudah lemah dan lain sebagainya. Justru antitesisnya yang saya temukan berbeda. Oke. Contoh kalau kita lihat ya, ternyata orang Sasak itu gagah-gagah percek. Dia melakukan kawin lari, sesuatu yang sikap sangat berani. Jadi ini sebagai antitesis. Kalau itu adalah idiom atau orang Sasak. Okay. Atau kenapa nggak dibaca sebagai itu rasa menakut kan dia lari kan berbasalah baru lari. Justru itu sebagai bentuk keberanian dari orang Sasak. Oke. Karena dia bisa berani menanggung jawab pada risiko tersebut. Jadi ketika dia membawa orang melari, jadi artinya dia sudah punya tekad, dia akan bertanggung jawab apapun yang terjadi. Hatta dia bersiap di tengah jalan, atau mengorbankan nyawa siap begitu. Oke. Jadi ini satu antitesis.
Tetapi saya menemukan itu tesis yang berbeda lagi untuk mendukung ini dulu. Oke, jadi ada hal Tadi saya paradoks. antitesisnya paradoks ini ya. Saya menemukan diri saya menjadi orang Sasak ketika saya sampai di Malaysia. Padahal saya sudah Ada jadi korban. 2 tahun itu sudah saya di Malaysia. Oke. Saya nyampe di airport itu jam 1.30 Malam. malam. Dari airport ke KL Center itu sampai jam 2.30. Nah, saya nak taksi, kebetulan taksinya itu orang India. Oke. Saya diajak keliling-keliling dulu naik highway. Padahal rumah saya hanya 9 ringgit dari sana. Oh, jadi dia mau kayak Iya. cheating gitu ya? Jadi dia mengajak saya tanya lewat mana ini? Kita lewat sini. Minta deh, saya tidak punya uang, tidak punya ini, belum anu apa-apa dan sebagainya. Nanti minta lebih ya. Oke, sate saya bilang kan. Tapi dia naik highway, masuk jalan tol, Makin mutar jauh. lagi. Akhirnya saya bayar 30 ringgit. Oke. Saya sudah bilang, Harusnya jangan setengah. coba-coba tipu saya, Pak Cik, saya bilang kan. Oke, tadi ini salah jalur kita, katanya. Dia balik ketemu apartemen saya yang seharusnya bayar 9 ringgit, saya bayar 30 ringgit. Oke. Tapi pada saat itu, saya tahu posisi saya sedang Zalimi. Zalimi. Dibohongi. Oh, oke. tapi kok saya kasihan kepada dia. Ini karakter Sasak itu saya bilang. Kan berbeda kasusnya kalau ketemu orang Madura, tak celurit sampean kan, atau dia nggak mau bayar. Tapi saya bayar dan kasihan dan saya tahu bahwa saya ditipu. Tapi dan Anda lakukan dengan tanpa perasaan kesal. Ya, tanpa perasaan kesal. Oke. Jadi ini ada paradoksial pada rasa itu. Tapi di sisi lain tadi sekali kurik langsung nyala tadi itu, Iya, iya. gagah-gagah percek itu, memang itu idiom yang biasa kita pakai pada mereka justru yang tidak berani membawa anak orang lari. Oh, begitu. Gagah-gagah percek kamu, dibanding merari. Kan? Justru tadi ditemukan bagaimana kasus di Malaysia. Justru kita harus melihat mereka dari sisi yang berbeda. Mereka tidak gagah-gagah percek orang migran worker kita yang ada di Malaysia. Justru mereka berani menantang laut, mengantangi laut untuk sampai ke sana walaupun ilegal. Bukankah ilegal itu membutuhkan keberanian yang kuat? Daripada dia hanya jalan melalui jalur PT yang resmi, itu kan asik-asik saja, nggak ada tantangan. Ya, tapi begitu ada ya kembali ke tesis ini, kenapa kemudian saya tanyakan itu? Tesisnya mengatakan bahwa ketika dia mengalami masalah waktu bekerja, Tesis orang ini ya? ya tesis orangnya, gajinya tidak dibayar atau overtime atau hal-hal lain, ya, misalnya perjanjian kerja tidak dipenuhi, maka kalau suku yang lain itu berani berontak, berani mempertanyakan, berani melakukan sesuatu untuk merebut haknya. Tapi untuk orang Sasak, maka yang dipilihnya itu diam. Kalau tidak diam, maka dia lari. Diam-diam larinya itu meninggalkan gajinya. Padahal misalnya dia 10 banyak kecewaan 10 bulan misalnya nggak digaji. Nah, dia lari itu. Wah, tidak pada bayar gaji saya 10 bulan. Artinya dia meninggalkan haknya itu yang. Nah, saya ke Pak Choi dulu. Baik. Pak Choi, jadi di samping sebenarnya bukan hanya gagah percek ya, tetapi ada juga idiom di Sasak yang sebenarnya semiliar. Sama dia. Rengas-rengas renggi itu. Iya. Kita tahu kan, rengas renggi dia keras, bunyinya juga kenceng, tapi dia nggak punya isi, dan ringan, dan kalau kena air langsung black. Nah, tadi ke Pak Yakin tadi bilang bahwa sebenarnya ada contoh di mana menjadi itu justru antitesis ketika selarian, kawin lari itu dianggap sebagai bagian dari yang berlawanan dengan pernyataan tadi itu. Ya, jadi terkait dengan idiom, saya kira semua suku bangsa punya idiom-idiom ya yang mereka yakini, mereka bisa jadikan sebagai panutan, acuan, bisa jadi juga sebagai Identitas, branding mereka ya. Nah, gagah percek tadi, kalau kan bisa dilihat ada sinonim dan ada antonimnya ya. Beberapa sinonim lain dari dari gagah percek ini, misalnya sombong jelang. Iya. Sombong jelang. Kemudian antonimnya barangkali tadi rengas renggi atau teduk tepung usuk. Ah, itu. Nah, ini kan di satu pihak
seperti tadi, dia tidak melakukan perlawanan, dia tidak atau melakukan perlawanan secara diam. Nah, tapi maksudnya nanti akan menyakitkan pada akhirnya itu kan. Nah, itu dari anunya. Nah, itu selain dari saya melihatnya dari segi lain ya. Gagah Percek dalam energi positifnya itu ingin menunjukkan diri, ingin menunjukkan identitas sebagai orang, sebagai komunitas yang ingin dilihat lebih, yang ingin dilihat berbeda oleh orang lain. Katakan lawan bicara, katakan lawan bisnis, Tidak atau ingin terlihat inferior lah. itu sih kan terlalu merendah juga nggak asik bagi dia barangkali itu anunya kan. Bagi penganut Gagah Percek tadi ya, kan tidak semua orang menganut termasuk dalam kategori itu. Nah, ada juga yang kategorinya agak saleh, agak manut dan seterusnya kan. Ini ya. Tapi being Sasaknis melalui Gagah Percek ini saya kira itu hanya sebagai pintu masuk tadi itu kan, sebagai pintu masuk untuk kita mempelajari banyak hal tentang dasar. Dan jangan kira bahwa Gagah Percek ini hanya mengendap di Suku Sasak. suku Sasaknya, di orang Sasak, anak-anak Sasaknya. Pemerintah juga saya kira sudah tertular atau bahkan Siapa yang identik dengan menjadi menjadi Gagah Percek tadi. Anda tahu rakyat Anda masih susah, Anda tahu rakyat Anda tidak bisa beli tiket untuk masuk WSBK untuk ikut balap-balapan. Bawa balapan sini. Anda tahu tanah Anda rakyat Anda sudah habis tanahnya, tapi dibuat dibuang-buang misalnya tanah untuk pembangunan ini dan pembangunan itu. Saya mau mengejar yang tadi itu. Jadi Sasak punya sejarah menjadi orang yang dijajah. Jadi sejarah kolonialisme di Sasak itu kan saya kira lebih panjang dialami oleh suku Sasak dibanding suku-suku lain. Kita tahu dulu sebelum penjajahan Eropa dilakukan di sini di Lombok sudah terlebih dahulu dan lebih panjang, hampir 300 sampai 400 tahun ada invasi dari suku bangsa lain, dari katakanlah dari Bali ke sini. Kemudian setelah itu kita juga mengalami rasa inferior terhadap para pendatang setelah zaman kemerdekaan pasca kemerdekaan. Inferioritas kita itu terus muncul sampai hari ini ketika misalnya katakanlah ketika ada dua pedagang, dagang bakso satu dari suku A, dari dagang bakso satu dari bangsa Sasak, maka itu kan terlihat itu kita akan lebih memilih untuk memilih yang bangsa luar ini masuk ke bakso itu biasanya lebih banyak orang-orang percaya bahwa kalau kita masuk di warung yang non Sasak, yang bukan pribumi, maka itu lebih prestise, lebih bergengsi. Tapi saya kira awalnya itu adalah cara satu ingin saya katakan sebagai karakteristik Sasak sebagai open society umumnya awalnya ya. Open society ini lebih terbuka kepada pihak luar, lebih terbuka keberadaan orang lain. Muncul lagi misalnya untuk menggiring kita ke Sasak Gagah Percek tadi itu. Misalnya tadi ada orang luar datang. Nanti diterjemahkan. Side kakak paling hebat gubuk nih, paling tahu ruam, ngaruh kamu lihat tuh, gitu kira-kira kan, garap sawah saya yang itu, itu kira-kira, atau ambil kebun saya yang itu, hanya karena dia dikasih puji-pujian sedikit saja, dengan gagah, dengan tampil paling berani. Nah, beberapa gejala-gejala lain kan muncul di sub-sub suku Sasak ini ya, misalnya Pagah Perayanya, Ajum Pujut, apa lagi di bagian timur kan muncul. Misalnya Ajum Penuja misalnya, contoh Ajum, mungkin di tempat lain juga ada. Ajum Penuja misalnya, padahal dia tidak pernah ikut rapat untuk mengambil keputusan, tapi ada orang lain yang sebenarnya tidak tahu, dianggap pelungguh doang paling hebat wili rapat nih kerja dari penentu. Namun dari pelungguh dan ini jari apa-apa marani jalan. Baik tangan baik tangan kepeng itu dalam. Itu kira-kira kan. Itu ada. Oke, Pak Yakin. Karena di buku Anda tuh di Sasakologi itu juga mengungkap soal idiom kan ya. Ada idiom itu. Nah, pertanyaan saya apakah dengan melihat
karakteristik dari adiam itu kita bisa menebak nggak psikologi kejiwaan Betul. sebuah bangsa? Betul. Jadi pertama, apakah imperialisme itu sama dengan tindihisme? Jadi tindih. Oke. Jadi kadang-kadang Sopan kita santun. melihatnya, apa namanya, Negatif. ambigu. Oh, oke. Kita ketika ada orang luar datang, kita begitu hormat kepada mereka, itu dianggap sebagai kita adalah Inferior. subordinatif dari mereka. Padahal yang kita ingin tunjukkan adalah ada core nilai dari orang Sasak itu tindih. Tindih itu ya sama dengan maknanya dan kesantunan atau politeness. Nah, politeness ini kan ada yang bersifat universal. Setiap orang itu pasti tidak mau mukanya ditampar dengan kata-kata. Oke. Tapi bagi orang Sasak, cara tamparannya itu yang berbeda. Nah, bagi orang luar barangkali ketika mereka tidak dijawab dengan terus terang, dia merasa ditampar, tersinggung, tidak santun. Tapi bagi orang Sasak, ketika dijawab dengan satu kata, dia justru merasa ditampar. Ini balikannya. Kurang sopan. Kurang sabar. Maka Anda harus berbicara, ngalor ngilur dulu, baru kepada poinnya. Jadi zigzag dulu, baru Anda dianggap sopan. Jadi pada tataran itu, apakah kita masuk inferior atau kita masuk dalam tindih? Nah, ini masih ambigu kita lihat. Nah, kalau Anda sendiri memilih yang mana sebenarnya, kalau dari misalnya kan banyak mengumpulkan idiom-idiom itu Kalau saya memilih bahwa itu tindih. bentuk tindihisme. Sebagai bentuk. Sebab alasan dari etnografi riset yang saya lakukan, semua beralasan mengapa mereka melakukan itu. Ya, kamu jawab setiap terlalu ngawis doang kan teparan tendik sopan. Pria belu pengetahuan. Konteks pengetahuan belo jawaban. Belum lain ini kan kalau ngawis ndara intan santi wah dua jelek. Padahal pertanyaannya pendek. Padahal Itu pertanyaan kalau jawabannya panjang maka itu bentuk bentuk kesopanan. Bentuk Oke. kesopanan. Bisa saja apa namanya? Justru ini saya ingin pertanyakan. Gagah-gagah idiom, gagah-gagah percek itu siapa yang ciptakan? Kita atau orang lain yang mensilotaipkan kita? Nah, ini Saya kira kita tukaran ini. Saya kira ini muncul di era-era 70 ya, ketika Iya, kita ke sudah bawah. mengenal percek. Awalnya kita nggak punya percek ya. Nah, ini saya kira tidak lepas dari memang praktik keseharian kita waktu itu. Kalau nggak salah yang menjadi contoh itu adalah perilaku pria Sasak di dalam hal hubungannya dengan perempuan. Jadi dalam hal asmara itu yang kalau saya tidak salah. Jadi ada yang mengatakan bahwa perilaku gagah percek itu bisa dilihat pada hubungan dia dengan perempuan, di mana perilaku orang Sasak itu persis seperti ayam sebenarnya, ayam jantan. Ketika dia menaksir seorang perempuan dan dia belum dapat, dia akan melakukan keter-keteran, dia akan menepuk dadanya, padahal dia bukanlah pejantan yang paling kuat di sana. Dia akan pura-pura berkecukupan dari segi materi, dia akan mematik-matuk ke kerikil-kerikil hanya untuk menarik lawan jenis. Dia akan mengepakkan, kalaupun ada pesaing datang, dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia pura-pura berani ngungkung, tetapi begitu dia dikejar dia akan lari, tapi tetap dia larinya dalam keadaan dia seakan-akan dalam keadaan gagah dan berani. Nah, jadi saya kira itu sejarah yang saya tangkap ya dari muncul kemudian pria Sasak yang begitu tuh cocoknya hampir mirip dia dengan kinerjanya percek itu kalau nggak salah. Jadi idiomnya begini. Jadi kalau idiom itu misalkan dibawa dari atas ke bawah atau dari luar itu kan, kalau di luar itu ada namanya misalkan gajah ompong, harimau ompong gitu. Ada gagah percek gitu. Ompong gitu. Jadi idiom itu bermigrasi. Artinya sebenarnya sekarang kalau sikap psikologi seperti itu nggak bisa menjadi stereotip atau tidak bisa dilekatkan pada satu kelompok bangsa ya. Nggak bisa, karena dia bersifat universal. Jadi kalau dari atas ke bawah itu misalkan sapi ompong atau harimau ompong, kita masuk ke sini, masuk tadi gagah-gagah percek.
Justru saya bertanya, yang membuat stereotip kepada kita ini siapa? Lalu kita mengamininya. Ketika kita mengamini stereotip itu, saya percaya bahwa memang betul ada gagah-gagah percaya. Jangan-jangan justru kita yang Justru kita yang sedang mengamini, sebab begini. atau kita jujur memang begitu adanya. Ranah dalam teori konseptualisasi budaya itu, dia menciptakan skemata. Skemata itu kemudian dia cloning menjadi metamorfosis yang menjadi konseptualisasi budaya. Jadi nilai diri. Menjadi konseptualisasi budaya, dia masuk pada ranah kognisi. Nilai diri dan jati diri ketika kemudian. dia merasa masa ranah kognisi, seolah-olah itu adalah dirinya. Padahal itu diciptakan oleh orang luar kepada dirinya. Ya, saya balik ke tindihisme tadi itu. Saya pernah mendapat pertanyaan dari teman-teman di luar ketika dia berkunjung ke Lombok dan dia melihat ada satu sikap yang berbeda dibanding tempat lain. Ketika melakukan penyapaan misalnya, kalau di bangsa-bangsa lain itu kalau dia menyapa itu pasti diiringi dengan sikap tubuh. Selamat pagi, monggo pinara. Gesturnya begini. Tapi kalau orang Sasak enggak katanya. Kenapa orang Sasak itu kalau menyapa itu justru dia mendongak? Hei, mau mana? Coba diperhatikan. Dan begitu saya mencoba memahami pertanyaan itu, saya coba renungkan. Betul juga ya. Kalau saya, bahkan kalau saya menyapa pasti akan saya mulai kita mendongak. Iya. Itu bagaimana ceritanya? Oke. Saya itu makanya justru saya bertanya lagi. Interlokutornya siapa? Interlokutor itu lawan bicara. Kalau lawan bicaranya dia sudah kenal, mungkin dia akan mendengar. Oke. Tapi kalau interlokutornya adalah orang asing, biasanya kan tidak terjadi seperti itu. Tetapi dalam hal ini saya lupa satu diksi terkait dengan interlokutor itu. Jadi dengan siapa? Dia ada settingnya. Apakah kita berani mengeneralisasi lawan bahwa bicara itu adalah orang Sasak atau dia adalah orang Lombok? Justru sebenarnya dengan kalau di bangsa lain mungkin dia saling sapa dengan makian-makian ya. Sejenis misalnya, janco. Mungkin itu yang sepantaran atau di bawah pantarannya itu yang cara penyapaannya. Tapi kalau di atas biasanya penyikapannya berbeda biasanya yang begitu itu. Nah, tapi saya kira gini, kembali ke gagah percek tadi. Kenapa ke gagah percek? Kalau kita melihat dari fungsi, ini percek ini sama dengan garam, menentukan. Kalau kita lihat dari harga mungkin 1.200% lebih rendah, lebih tinggi harga rokok yang dia dampingi. Ini kan pendamping rokok umumnya kan. Tapi kalau tidak ada ini, nggak bisa disebut merokok kalau tidak ada itu kan. Hanya punya rokok tembakau atau punya tembakau saja kan. Nah itu artinya, itu kenapa dia menjadi gagahnya itu ya karena dia dianggap menentukan meskipun saya sedikit, meskipun saya kecil ya kan. Nah dia bela-belain diri untuk sebagai menjadi gagah meskipun dia kecil, meskipun dia sedikit, tapi merasa menentukan. Nah, itu pertama. Nah, karena dia kemudian merasa gagah, merasa menentukan ini, nah, pamer atau ada semacam show of power dari mereka itu bahwa saya ingin mendapat pengakuan, saya ingin mendapat penghargaan dengan cara saya. Sehingga muncullah kemudian kita mengistilahkan kembali atau orang lain seperti tadi dia mengistilahkan dia menjadi gagah percaya. Tidak bernilai sebenarnya, kurang sedikit nilainya sedikit nilainya dibandingkan dengan apa yang dia dukung. Nah justru yang dia dukung ini yang berat, yang mahal kan daripada dia yang mendukung. Pak Yakin kan dari perbincangan di luar nih, tapi kita belum menemukan suatu riset atau telaah ilmiah yang bisa mengkonfirmasi itu bahwa orang-orang yang sebagian besar tinggal di Sasak ini ada yang katanya konon datang dari Jawa, tapi ada juga yang mengatakan datang dari Filipina, dari Kalimantan, dari Thailand dan sebagainya. Nah, kalau nggak salah sebenarnya bukan hanya peta genealogi ya yang bisa dipakai, peta genom itu yang bisa dipakai untuk men-tracing itu. Karena Anda mendalami sasakologi itu, saya nggak tahu apakah Anda juga melakukan semacam perbandingan nggak, misalnya apakah
idiom-idiom yang sama yang berkembang di Sasak ini juga berkembang di tempat lain, baik dari segi pengucapan maupun pemaknaan. Ya. Jadi setiap bangsa ini dia memiliki idiom-idiom yang hampir sama definisinya secara universal. Tetapi dengan diksi-diksi dan istilah-istilah yang lebih dekat dengan mereka. Yang lebih dekat dengan mereka. Jadi saya memang tidak pernah melakukan penelitian secara spesifik terkait dengan itu, tetapi dari literatur review perbandingan proverb misalkan, apa istilahnya itu proverb itu, kata-kata Sambung. bijak apa? Pantun. Wisdom lah. Ya wisdom, ya begitulah kira-kira. Jadi Kata bertuah. ya kata bertuah itu ya. Oke. Jadi di Jepang itu banyak sekali kata-kata bertuah. Misalkan di Jepang itu kata-kata bertuahnya itu kan gabatai kudasai, jadi menghubungkan orang untuk tetap semangat. Di Sasak kita kenal yang disebut dengan merang. Jadi kalau dulu idiom ini kan dipakai dulu kemana-mana, dia berkatakan merang. Merang itu semangat sebetulnya. Kalau di Medan itu kan horas, tidak ada beras makan beras. Tidak ada cabai, makan beras. Ya. Horas lah. Orang gitu kan. Jadi idiom-idiom ini sebetulnya berbeda, tetapi core nilainya sama, tapi pendekatan alam itulah yang menentukan nanti Mempengaruhi itu ya. kosakata itu terbentuk. Ya, saya kasih contohnya begini, bahwa teman-teman di Sumatera misalnya kan ada istilah, ya mohon maaf ya, nanti teman-teman dari etnis lain ada istilah akal Padang, gertak Batak, ya, mohon maaf ya, sekali lagi, tipu Aceh, tikam Palembang. Nah itu gaya-gaya apa? Ini sama, saya kira mendekati lah. Gagap percek tadi. Gagap percek tadi. Padahal kalau dia bergertak begitu, gertak balik juga. Ya bisa Singalayu dia ini kan. Maaf sekali lagi. Ya apa namanya? Artinya itu bisa terjadi pada siapa saya, terlepas dari suku atau bangsa mana gitu ya. Nah, tadi saya sempat menyebutkan Singalayu, mungkin salah satu marga di tempat itu kan. Jadi Singalayu tidak begitu, tapi Singalayu bagi kita Singalayu kan. Nah, itu kehilangan power dia kan. Itu dia di tempat-tempat lain. Nah, mungkin di tempat lain, Pak, di bagian-bagian timur Indonesia juga seperti tak carok, tak badik dan segalanya juga muncul di tempat-tempat lain kan. Ya. Nah, oke, jadi saya tambah lagi, kalau bangsa lain itu kan dia membranding dirinya menjadi hebat. Sekarang kita cari literatur misalkan tidak banyak diksi idiom bahasa Sasak yang membranding dirinya itu hebat. Oke. Jadi kalau di Padang misalkan, di mana-mana kan ada warung Padang, selera kita. Lecing Semua seleranya ada di warung Padang itu. Artinya dia membranding dirinya, semua orang suka masakan itu. Percaya diri mereka, percaya diri. Tapi orang Sasak mungkin karena ketindihannya itu nggak ada yang dia mampu branding bahwa dia adalah hebat. Ya, saya masih agak gusar dengan bacaan Anda atau diksi tindihisme itu, bahwa itu dibaca sebagai tindih itu. Karena begini, batas antara tindih dan lemah, nggak berdaya itu sampai di mana sih batasnya? Karena begini, karena ada dampak, kan kita udah bicarakan soal sejarah kolonialisme di Lombok itu. Kok kita tindih ini sampai berabad-abad gitu, sampai katakanlah sampai hari ini kita nggak punya tanah karena sudah di tanah-tanah yang subur misalnya nggak kita miliki, kita tinggal di pinggir-pinggiran yang tandus yang nggak bisa dikerjain. Kemudian ya kita akhirnya memilih lari ke luar negeri karena kita sudah nggak punya aset di sini, nggak bisa menduduki posisi-posisi penting misalnya di dalam pemerintahan di zaman modern padahal ini. Jadi dan itu saya kira nggak lepas dari sejarah penjajahan kita itu yang lama itu yang membuat bangsa Sasak ini terpuruk. Jadi itu yang kemudian mau saya pertanyakan itu sebenarnya batasan antara tindih dan sebenarnya kita lemah, nggak berani melawan. Sebenarnya tindih ini kan intrinsik, apa makna menyempit awalnya, hubungan antara misalnya ada hubungan antara bawahan dan atasan, orang tua dan
anak itu mana Yang mana kecil gitu. mana menyempit. Kemudian menjadi makna meluas ketika ditarik menjadi hubungan sosial, ya kan? Sebenarnya kalau menjadi hubungan sosial ya bakti, anu-anu lainnya ya, sebutan-sebutan. Taat ulil amri. Itu belakangan. Nah, sholah, saleh. Nah, itu anunya. Kemudian tindih ini kita tarik menjadi pengertian yang umum. Nah, menjadi pengertian yang umum ini sehingga semua kena ini kan. Nah, kalau bicara tentang mana, apa yang bisa dijual dari ke dalam tanda kutip powering ya, apa tadi itu? Yang bisa menjadi penyemangat, penguat bahasa. Yang Kan merang kita tadi masih itu di punya, mana dia? ya. Kalau di sikap ya, koras. Itu lebih keras dari kata keras. Namanya koras ini. Iya, iya. Kalau sudah itu ya itu. Koras, susah diatur dan argumentatif. Namanya koras. Tidak pernah ada orang koras itu kemudian diam. Tidak ada orang koras diam. Itu biasa. Tapi kemudian mohon maaf lagi Pak akademisi, bahwa sekali lagi saya kira peran-peran kampus mengkanalkan lagi koras itu diidentikan lagi dengan perempuan. Perempuan koras nanti kawin jauh. Nah, jelek lagi tidak, koras itu ya punya semangat, punya nilai perlawanan, pendirian. Itu sebenarnya itu ya. sebenarnya salah satunya koras tadi itu kan. Iya. Atau kalau dimasakan, mereos, merseng, itu kata yang enak didengar, nyaman dirasakan, dan ketika kita mendengar atau diperdengarkan kata mereos atau merseng itu ya selera itu sudah langsung liur kita itu bereaksi gitu. Nah, itu kan hal yang bisa mempunyai nilai jual itu tadi kan. Dan istilahnya bahwa orang sesuatu itu leaderless tanpa konsep kepemimpinan. Yang ada itu itu. Nah, jadi ini juga berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya kita ini karena ada yang mengatakan begini, kenapa Sasak itu sebenarnya dia punya mental begitu itu, dan dikaitkan dengan kenapa tidak ada kemampuan bagi bangsa Sasak untuk membangun, tidak punya sejarah sistem kepemerintahan, tidak pernah ada prestasi peradaban yang tinggi. Itu karena orang-orang yang datang sebagai nenek moyangnya orang Sasak ke pulau ini dulu itu adalah pelarian, tapi bukan pelarian politik, tetapi itu adalah pelarian yang memang lari dari bencana alam. Jadi murni hanya untuk persoalan perut. Itulah sebabnya kemudian mereka datang itu tidak membawa pengetahuan, tidak membawa pengalaman yang cukup tentang tata pemerintahan. Itu makanya kemudian saya mau saya tanya sebenarnya kan kita bisa memetakan itu. Tidak hanya tadi dari peta genom memetakan gen kita ini sebenarnya mirip mana dengan siapa, tapi juga bisa dilihat dari bahasa kita. Kalau dilihat dari bahasa, dari idiom-idiom kita sebenarnya kita ini dekat dengan yang mana sih dari yang tadi disebut-sebut itu ya? Jawa kah, dari Filipina kah, dari Thailand kah, dari mana? Sebetulnya kita hibrid ya. Iya. Hibriditas itu sampai hari ini belum ada satu penelitian yang membuat klaster-klaster mana yang lebih dominan. Tapi dalam beberapa case, misalkan bahasa-bahasa adat itu sudah ada. Jadi ada adatnya. Nah, itu terkait dengan dominasi masa mana yang paling digunakan. Jangan salah, pernah saya mengikuti satu sidang doktoral di Malaysia. Dia dari Malaysia Timur, dari Malaysia Timur. Dia orang asli, orang Dayak. Disebut orang asli. Orang asli. Beberapa diksi bahasa kita sama. Beras, nasi. Beras, nasi sama dengan diksi mereka. Nah, bisa saja ada keterkaitan memang kalau kita melihat dari genealogi bagaimana bahasa ini muncul. Tapi kajian ilmiah yang kemudian sejauh pengetahuan saya mungkin sudah ada, tapi sejauh pengetahuan saya belum ada ini imbuhan dari mana, bahasa ini dari mana. Itu saya bilang kemarin kita diskusi kecil ketika ada mall. Angkat tuan guru Bajang ini lama pidato bahasa Sasak. Iya. Saya jawab bahasa Sasak kurang kosakata. Kurang kosakata. Mana tuan guru lensir ya takut pidato bahasa Sasak. Saya berpikir sejenak. Berpikir. Tapi saya justru mengatakan kita kurang kosakata.
Makanya bahasa-bahasa seharian kita sekarang ini kan lebih banyak pakai bahasa nasional. Dan dalam acara-acara resmi kadang agak susah kita menemukan diksi. Kadang campur bahasa Malaysia sedikit. Malaysia sedikit ya. Sikit-sikit. Sedikit ya. Iya. Bahasa Upin Ipin. Jadi itu susah kita menemukan diksi. Nah ini menjadi, sudah tadi disampaikan, menjadi PR sebetulnya akademisi untuk mencari keterhubungannya ini. Apakah kita memang kurang kosakata atau diksi yang kita punya ini tidak banyak yang kita ketahui sebagai generasi alfa hari ini. Kalau kosakata saya kira saya juga pernah melakukan diskusi yang sama dengan beberapa orang dan bahkan kalau diperbandingkan dengan bahasa Indonesia sebenarnya kosakata Sasak justru jauh lebih kaya katanya. Untuk menyebutkan soal jatuh aja Sasak sampai punya 17 ungkapan dengan jatuh yang berbeda-beda kan. Jatuh dengan lutut kita bilang kedekung, jatuh dengan kepala langsung netir misalnya. Jatuh ke depan nyelungkur. Jadi saya kira itu nah tetapi kenapa terlalu cepat bahasa Sasak ini hilang. Dan saya kalau nggak salah dulu saya ada yang mengatakan ke saya, seorang akademisi, kalau dari riset yang dia lakukan dalam setahun itu setidaknya ada 100 kosakata yang hilang dari Sasak ini. Sebenarnya sekarang kita nyebut lumur, nggak ada orang yang tahu lumur itu apa, karena sudah diganti dengan gelas. Nah jadi kenapa mudah sekali bangsa Sasak ini terpengaruh untuk menerima bahasa luar dan menjadikannya bahasa utama? Itu justru mungkin karena berkaitan dengan Gagah Percek tadi, bahwa eksistensi diri itu dianggap modern, dianggap well educated itu justru kalau dia bisa bicara dengan bahasa asing, bukan bahasa ibunya. Mungkin Anda pernah dengar seorang yang nggak mau ditahu sebagai orang Sasak, yang jualan bakso di Mataram, yang jual bakso orang Sasak, yang beli orang Sasak, beli bakso juga orang, beli bakso juga orang Sasak, yang pada akhirnya baru dia tahu sama-sama di terakhirnya baru dia tahu, oh podo-podo sokro. Jadi, ternyata sama-sama orang Sakra. beli bakso mas, berapa jembung? Ya, tapi saya kira gini, kalau saya bukan ahli bahasa atau saya melihat dari gejala kebiasaan aja ya. Kalau tentang dari segi sudut bahasanya barangkali ahli bahasa yang bisa menyatakan. Tapi saya kira karena struktur salah satunya ya. Struktur bahasa Sasak itu hampir sama atau mirip dengan struktur bahasa nasional, struktur bahasa yang lain. Coba kita lihat teman-teman di Mbojo. Saya kira dari imbuhan dan akhiran dan awalan misalnya, saya kira mereka tidak banyak mengandung itu ya. Mereka cukup berkomunikasi dengan kata dasarnya saja yang kebanyakan yang saya lihat. Tapi belakangan juga mereka sudah mulai gelisah tentang kehilangan bahasa ini kan, sejumlah istilah, sejumlah kata juga sudah mulai terganti sama dengan kita ini kan. Nah, dengan struktur bahasa yang mirip-mirip yang bisa dipengaruhi seperti itu ya membuat semacam tidak punya filter sendiri bahasa ini kan. Kita ragu apakah bahasa kita ini baik atau apakah itu bahasa kita atau awalnya ada, apakah itu serapan atau nggak bisa membedakan aslinya ya kan? Mana yang serapan, mana yang asli di bahasa ini kan menjadi juga. Nah. Jadi kalau kita lihat di Sasak bahasa Sasak itu sekarang boleh disebut sebagai bahasa yang sangat menguntungkan. Dari UNESCO yang menelitikan endangered and vitality bahasa. Jadi vitalitas bahasa itu dia mengklaster menjadi 9. Di mana bahasa lokal itu bisa digunakan. Salah satunya masih digunakan di rumah atau di desa. Dan vitalitas itu di bahasa lokal kita di Sasak yang meneliti bahwa itu vitalitasnya sangat kurang karena di semua instansi ini jarang sekali yang memakai bahasa Sasak. Jadi dari kebijakan pendidikan, dari kebijakan pemerintah itu tidak mendukung berkembangnya bahasa lokal. Ini yang mendukung bahasa itu mau mati.
Jadi tadi sudah disampaikan, itu kata UNESCO itu setiap 14 hari ada satu bahasa yang hilang dari muka bumi. Setiap Setiap 14 hari. 14 hari. Satu bahasa etnis Satu ya. bahasa etnis yang hilang dari muka bumi. Hmm. Bisa kita buktikan. Saya mengajak teman-teman untuk semacam melakukan survei kecil-kecilan di kota Solo, di SD Papua. Kalau diajukan satu pertanyaan, kapan Anda berbahasa Sasak? Dia susah menjawab. Sebab di sekolah dia bahasa Indonesia, Di Bali. rumah dia Kacau aman pada. bahasa Indonesia. Kapan Anda dengar orang tua bahasa Sasak? Pas negesian. Jadi Oh. bahasa Sasak digunakan pas negesian. Saya nonton serap ya. Jadi kalau bahasa anu kan. Atau pas marah ya. Ya, Karena enaknya kelahi itu kan pakai bahasa Sasak karena lebih lancar kan. karena ada solidaritas yang muncul kan. Solidaritas dan kemampuan mengekspresikan ini. Ini yang membuat Indonesia bahasa itu sebetulnya dalam bahaya. Kualitasnya kurang, daya dukung dari pembinaan juga kurang. Tadi yang dicontohkan tadi misalkan dia tidak pernah melihat coget. Hmm. Itu dalam kajian bahasa disebut ikolinguistik. Jadi hubungan ikolinguistik, hubungan bahasa dengan alam. Bisa saja anak Jakarta itu dia tahu namanya sawah tapi tidak pernah melihat sawah. Sebab di belakangnya kan hotel, mall semua. Oke. Oke, mana sawah? Nah, akhirnya dia pergi ke Raung. Bagus sekali sawahnya katanya. Itu Raung nih, bukan sawah gitu. Kalau sebenarnya apa peran negara lah katakan begitu ya di dalam menjaga bahasa etnis termasuk bahasa Sasak, saya kira khususnya untuk bahasa Sasak memang kita mungkin bisa kita bilang nggak ada ya, karena apa, saya kira kenapa kita kalau di kantor-kantor itu terbiasa untuk mengatakan memakai bahasa Indonesia, tidak memakai bahasa Sasak meskipun kita berkomunikasi dengan sesama iya dia sesama Sasak pegawai ini, tetapi dia akan pakai bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, mungkin karena ya dimulai dari pemerintahan ini kan sifatnya sentralistik, kemudian ya atasan-atasan dulu dikirim dari luar sehingga nggak mungkin orang berkomunikasi dengan atasannya itu dengan pakai bahasa Sasak. Maka karena bahasa yang dipakai oleh atasan itu adalah bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia itu terkesannya lebih elit karena dia bahasa pimpinan, bukan bahasa yang dia pokoknya bukan bahasa bangsa pekerja lah gitu. Ya ada prestige untuk kalau kita bisa ngomong. Bahkan kita dulu pernah mendengar lah bahasa polis nah. Karena itu biasa bahasa Indonesia itu hanya dikenakan di para polisi kita. Makanya kan kita dulu bilang kalau orang pakai bahasa Indonesia kita lah Muncul idiom itu kan? idiom itu lah Bahasa kantor. bahasa polis, bahasa kantor kayaknya. Nah itu. Atau si Mandra di beberapa sequel filmnya itu kan gara-gara si Idul pakai Melayu tinggi. Saya kira gini dia, ada mungkin kalau kita tarik kekinian, ada kegagalan di Mulok saya kira ya. Iya. Ada kegagalan Ya, di Mulok muatan juga baru-baru lokal, ya. makanya. Ini untung ada Mulok sebenarnya. Untung ada Mulok meskipun Mulok ini sendiri ya masih segitu-gitu, hanya untuk mengejar nilai, hanya untuk apa? Untuk memenuhi target syarat kurikulum saja ya. Kalau enggak ada itu Aksaranya pun bukan aksara Nah, ya, Kak, Sasak ya. bagaimana mau lebih menguat lagi bahasa Sasak ini? Kalau kita ke Mataram di ruas-ruas jalan itu bahkan di dekat area kawasan tertentu itu pakai bahasa Arab justru kan. Nama jalan sudah pakai bahasa Arab. Beberapa istilah-istilah himbauan-himbauan mungkin juga sudah berbahasa Arab, gitu kan? Nah, Pokoknya bahasa asing sudah. bahasa asing. Mau Arab, mau Inggris. Ya, kadang dengan jejawan itu juga termasuk bahasa asing sebenarnya kan. Iya. Nah, ini dimaksud juga kan. Kita tidak. Coba kita serius ya, ajak orang-orang ini untuk menseriusi tentang Mulok ini. Perlu dikaji oleh perguruan tinggi. Seperti apa Mulok yang seharusnya sebenarnya kan? Mulok yang sebenarnya yang bermuatan budaya, yang bermuatan nilai, yang bermuatan bahasa, yang mengandung nilai pelestarian, penyelamatan dan seterusnya. Kalau kita biarkan Mulok ini begini-begini hanya untuk memenuhi target kurikulum, untuk memenuhi target nilai, ya gagah percek juga akan kita lupa. Jangan-jangan buku yang diterbitkan sama akademisi ini hanya gagah percek saja untuk nambah kum. Iya. Ya, sebagai seorang
akademisi nih, Pak Yakin, Anda melihat proses atau lingkungan di dunia pendidikan kita itu bisa nggak sebenarnya digunakan untuk menjaga kelestarian dari bahasa Sasak itu? Karena di samping mulok tadi ya, karena apa? Semua ilmu pengetahuan yang diajarkan itu yang tersedia bukunya itu kan semuanya dalam bahasa Indonesia, yang kadang-kadang juga atau bahasa asing yang juga kadang-kadang nggak punya padanan kata berbeda dengan orang Jepang atau orang Cina. Mereka nggak mengikuti orang asing karena mereka memproduksi pengetahuan itu. Nah, tahun 2014-13 itu di Bali itu kan dia menghapus satu muatan lokal bahasa Inggris. Muatan lokal itu disebut bahasa Inggris. Oke. Mengapa dia menghapus itu? Karena khawatir masyarakat Bali itu anak-anak sudah tidak bisa bahasa Bali. Jadi dia mewacanakan menghapus bahasa Inggris. Tapi orang kita semuanya yang lain-lain itu keberatan pada saat itu. Justru penting bahasa Inggris bagi di luar Bali. Karena dia adalah bahasa asing dan harus dipelajari di sekolah. Bahasa internasional. Bali mengusulkan oleh para profesor itu supaya itu jangan sebagai mata lokal. Akhirnya diimplementasikan juga nggak? Diimplementasikan di beberapa, tapi itu tidak bisa menjadi kebijakan nggak masif ya. nasional. Kenapa? Beberapa akademisi ini kumpul supaya mau merevitalisasi lagi. Mata lokal itu lebih eratnya kepada bahasa-bahasa budaya di sekitar lokalnya, artinya di daerah-daerah dari masing-masing. Sehingga sangat memungkinkan kalau kebijakan kita itu melalui pendidikan. Kenapa? Karena memang anak-anak sekarang itu kan lebih banyak tiruan mereka itu dari apa yang dia lihat. Dan itu lebih banyak mereka 8 jam misalkan ada di sekolah atau 4 jam ada di sekolah, kan interaksi mereka dengan semua teman-temannya itu menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi kenapa tidak kemudian ada afirmasi polis dari pendidikan kita untuk mendukung muatan lokal yang tentu setiap satu dekade itu 5 tahun apakah itu kita perlu revitalisasi kalau tidak sesuai itu. Kita perlu mengupgrade juga. Jangan sampai muatan lokal kita itu memang karena namanya lokal lalu penampilannya nggak baik, kece, materinya itu saja dan justru orang tidak dipoles kemasannya ya. Ya, jangan-jangan akhirnya kita ketipu ketika beli kopi hitam di warung kita bayar 2.000, tapi begitu kita beli black coffee kita bayar 20.000 dan kita merasa oke, enjoy saja. Padahal esensinya sama-sama kopi. Coba sekarang kita cari di Play Store masing-masing. Ada nggak? Ada startup yang sudah membuat bahasa Sasak itu untuk dipelajari? Belum ada. Jadi saya kira itu tantangan ke depan. Ya, kalau mendengar di luar ya, omongannya pengajar misalnya, mereka kan ada yang mengaku merasa kesulitan mengajar tentang mulok ini dari segi bahasa misalnya kan. Bahasa mana yang kita mau pakai? Ini perlu standarisasi. Karena terlalu banyaknya itu ya. Ya, terlalu banyak. Di utara, di timur, di barat macam-macam. Nah, kadang mengajar di selatan gurunya dari utara. Di sini di utara dan di selatan ini bahasanya berbeda. Mau pakai belajar yang mana? Meriku. Iya, Meriku. Sementara dia dari Ngenong-ngene. Getung-gete malah. Getung-gete. Dari Getung-gete itu bagian paling utara kan. Ada beda lain. Mau pakai bahasa yang mana? Saya kira sistematika belajar, standarisasi ini perlu mulai dirumuskan ulang ini, karena banyak saya lihat beberapa literasi yang muncul di pelajaran lokal itu kalau tidak romantisme ya ya tuh kritik-kritik tidak membangun itu tadi kan. Ya. Masih ibu inak kelak dalam pawon amak lalu jauh bangkat. Ini kan tidak menarik itu kan bagi. Nah, itu yang juga mau saya tanyakan. Jadi soal gagah percak ini juga tergambar di dalam produk-produk kebudayaan dan kesenian kita kan. Ya. Kalau kita lihat dan kita dengar sampai hari ini, kita nggak punya lagu-lagu yang bisa membangkitkan merang tadi. Pasti biasanya lagu-lagu Sasak itu bicara soal kesedihan dengan nada-nada juga nada-nada milu. Nggak ada satupun hanya berbicara soal penderitaan-penderitaannya, suasana batinnya yang tertekan terus menerus, atau paling tinggi sedikit soal romansa.
Ya jadi Sejauh-jauhnya lucu sebenarnya. ya sejauh-jauhnya yang saya hebat-hebatnya yang paling soal apa ya, lucu, bahkan pornografi akhirnya lari ya. Ada yang menarik di Malaysia sekarang. Jadi profesor-profesor itu justru dia memakai global knowledge itu sebagai memperkuat dari entitas mereka. Di Malaysia kan kalau pakai bahasa Inggris kan Inggris India, Iya, oke. ya, ada Inggris Cina, Inggris Malaysia. Yes lah, iyalah. Bahasa Malaysia. I don't like that lah. Ya, iyalah. What do you want, ah? I don't like that. Don't talk like that. Iya, seperti itu. Tetapi dia mengatakan bahwa kita harus seperti itu. Oh, punya Iya. Punya kesepakatan. Punya konsensus bersama. Kita harus seperti itu. Kenapa kita harus mengikuti aksen British atau Amerika? Pura-pura menjadi orang Saya ingin tarik tadi ada meriak-merikuk, menemani dan lain sebagainya. Nah, satu proyek saya lagi sebetulnya karena proyek 5 dialek ini sebetulnya masih ada lagi kalau kita mau telisik misalkan Oke. ada lagi ya. Justru kita bisa mengajarkan dalam satu konsep universal misalkan. Terserah mau mengajar dari mana, tapi kan dia mengerti maksudnya. Tapi ada problem lain ini Pak Dokter ya. Tapi gini, Problem saya lainnya melihat adalah tadi itu soal- tentang apa tadi, tentang motivasi lewat lagu dan sebagainya. Oke. Kalau ya saya kira tidak bisa dimusalahkan semuanya mereka, karena itu suasana hati, suasana batin pencipta. Kalau itu ya kan, kita belum pernah menciptakan pelatihan penciptaan lagu yang patriotik gitu kan. Artinya kita Atau- sedih-sedih melulu kalau begitu. karena Suasana batinnya. iya, kalau suasana batinnya sedang lucu ya melucu dia kan, saya Udin sedunia dia kan, sampai terkenal di mana-mana kan, atau lalu nasib dengan nah, di lalu nasib juga saya kira sudah mulai terpola sudah malah dari dulu memang terpola kalau lagu-lagu ya, beberapa lagu-lagu celokak yang berkembang Yang sekarang lagi ditulis ini sama kan. si Boyong itu. Nah itu, nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan karena budaya kesenian itu sendiri adalah apa namanya, cipta rasa, gitu, cipta rasa karsa itu kan. Jadi ya kecuali kita pernah melakukan pendidikan pelatihan lagu patriotik Kita nggak punya lagu perang misalnya. karena mungkin kita tidak ikut revolusi 45 misalnya kan, oke. kita tidak ikut menjadi Yong Sasak pada waktu konferensi dulu itu kan, mungkin dikirimi surat tapi suratnya terlambat nyampe misalnya kan. Atau keterbatasan literatur kita kan. Sebetulnya Karena kita menjadi kecil ya. antitesis lagi kalau saya ikuti dari Bu Korna tadi, terus kita mensubordinat diri kita. Oke. Ini yang menggiring sebetulnya. Siapapun cendekiawan Sasak berbicara hebat, ada cendekiawan lain yang mensubordinat dirinya, subordinat, menjadi inferior. Jadi terus menyakiti diri kita sendiri. Terus kita menyakiti. Atau jujur pada diri itu. Atau jujur pada diri. Atau kita memang terus distereotipkan begitu. Oke. Atau dalam teks-teks sejarah itu kan satu mengangkat yang lain, satu Blatereng. satu menurunkan Itu yang mau saya derajat yang tanyakan lain. tadi. Kan tadi kita mau bicara soal mencoba branding Sasak. Cobalah kita memproduksi branding Sasak lewat dialek atau gaya bahasa tersendiri. Cuma yang jadi problemnya kita kan punya budaya. Saya nggak tahu apakah ini budaya. Akhirnya kembali lagi harus menyakiti diri nih kalau minjem manusia Pak Yakin tadi soal tradisi budaya jurakan yang tadi tuh yang mirip belah tereng tadi tuh, satu diinjak satu, ada jurakan di mana orang nggak bisa, ada kawan yang sudah sebenarnya mau naik ke atas itu ditarik supaya dia bisa naik. Nah yang jadi tantangannya mungkin itu nanti misalnya ketika kita mau membranding, katakan mengarus utamakan salah satu ikon dialek gitu. Mana yang akan kita pilih antara dengan 5 dialek tadi itu menjadi satu dialek Sasak secara umum sudah. Jadi kalau orang luar mendengar itu, oh ya ini Sasak gitu. Oke, kalau diminta pada satu pilihan, saya tidak akan memilih salah satunya. Justru itu menjadi kekayaan dari orang Sasak. Ada dialek, ada ideolek. Bahkan di dialek yang satu ada ratusan ideolek yang berbeda di sana. Ideolek itu ya antara A memiliki dialek yang sama, tapi kok logatnya dia sendiri beda. Berbeda. Ini ideolek. Dialek ini sebetulnya menjadi kekuatan. Ada dalam buku saya itu, mengapa muncul dialek misalkan. Saya kutip dari beberapa sumber, misalkan Mak Yuni, justru itu muncul dari culture sistem kita.
perlawanan kita pada budaya. Kalau dulu ada istilah kalau akhiran Bali itu ken kabari. Justru orang ngene itu sedang menolak akhiran itu. Ditambahin ang. Pada apa dong? Dan milik kan ini. Itu sebagai perlawanan budaya. Kalau kita mau telisik saja yang lebih itu filosofi lebih dalam sedikit. Itu memang dikaji oleh Mbak Yuni, saya juga mengambil itu dan coba melihat itu sebagai satu gap dalam beberapa penelitian saya itu. Jadi, oh iya ternyata perlawanan budaya orang Sasak itu juga dimulai dari dia. Oke. Iya. Mohon maaf, kalau di Jawa kan akhirannya no. No. Orang Sasak nggak mau bilang no. No. Orang meriak-meriku nggak mau bilang no. Jadi akhiran dipakai akhiran Oke. Apa nih, Me? Nah, kali ini gejala bahasa yang ada apa namanya? Jadi apakah ini sebetulnya bukan lahir kemudian dari hasil cocologi akademisi saja, tapi kan itu bisa menjadi klaim dari kebatinan dari akademisi yang tinggal. Situ. Jadi bukan karena faktor kebetulan lalu pakai mazhab cocokologi ya. Oke. Ada yang lagi mau disampaikan Pak Oi? Atau barangkali tadi ya, pilihan mana di antara banyak bahan di antara sekian klaster bahasa ini ya. Kalau berseloroh kita jawab, mungkin kita bisa pertemukan Ali dengan siapa? Zul. Yang penyanyi, yang artis Hollywood misalnya. Oh. Mereka akan berdialog kalau menggunakan bahasa, mungkin ya akan pakai bahasa Sasak yang mana. Ini mungkin sebagai penengahnya, karena kita tidak akan ketemu bahasa tengah di antara bahasa itu susah kita akan ketemu. Nah, tergantung begini. Dan itu pengalaman kita kan, pengalaman kita. Tapi barangkali begini. Kita yang ikut dia atau dia yang ikut kita kan gitu. Kalau dalam transaksi, dalam bahasa ekonomi, bahasa mana kira-kira yang menjadi pilihan? Dominan mana? Dalam konteks agraris misalnya, mana yang kita mau? Biasanya kalau konteks ekonomi dan agraria tadi, pengontrol kekuasaan yang akan diikuti. Misalnya pedagangnya dari Mas Bage, terus pembelinya dari Keruak, maka untuk bisa mendapatkan harga yang murah dari si pedagang yang Mas Bage ini, maka orang Keruak itu yang akan meniru dialek Mas Bage. Kira-kira begitu. Nah, ya, yang maksud saya tadi juga bahwa bahasa dalam konteks kajian selanjutnya ini kan bisa juga didekatkan dari tujuan ya. Apakah dia berbahasa untuk tujuan ekonomi, bahasa dagang mana yang mau dipakai dan seterusnya kan, atau bahasa pergaulan yang mana, ya kan? Kita kalau anak Selong bergaul ke Mas Bagi pasti awalnya pakai bahasa Indonesia dia. Lama-lama dia akan pakai bahasa Selong. Nah, lalu lahir Indonesia Selong. Iya. Nggak ku mau pe. Oke, saya kira itu kita mengakhiri saja percakapan ini, karena ini percakapan sebenarnya percakapan 3 semester ya. Tapi harus kita selesaikan dalam 2 SKS, 3 SKS. Ya, 3 SKS. Jadi tentu saja apa yang menjadi pembincangan kita ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi bahan renungan buat kita semua soal eksistensi diri kita, eksistensi Sasak pada umumnya. Apakah ya tentu tadi kan pertanyaannya sebenarnya pertanyaan menantang tuh, men-challenge diri sendiri tuh, benarkah bahwa di Sasak itu memang ada budaya idiom itu lahir, dan apakah memang betul dia match, memang cocok itu bisa menjadi branding dari suku Sasak. Dan tapi saya berharap tadi kalau misalnya pendekatan pendidikan, dunia pendidikan itu bisa menjadi salah satu gerbang masuk. Oh ya, saya lupa tadi. Lagu Inak Tegining Teganang itu kan lagu perlawanan itu. Cerita tentang melawan Datu Sabeli Ongkatne itu kan cerita perlawanan itu. Kemasannya tetap melo. Sampai saya
Li dengar aku sampai tidak tergining amat teganang aran. Justru Ongkat dengan lu cerita tidak tergini lawan datu sak belik-belik ongkat. Nah itu oke, itu lagu perlawanan. lalu sebenarnya. perlawanan karena dia ngerawu kemudian dia ya mungkin dia akal-akal. Tiba-tiba ada orang datang, dia ngaku kalau dirinya Oh saya datu bringe saya kalahkan katanya si Anu ini kan nama Tegining ini kan. Korban selatan itu beda. Tapi justru jangan-jangan sampai dia itu juga menegaskan Gagah Percek tadi. Dia nggak Oh, punya bisa jadi. power untuk melawan Datu, tapi dia Mengatasnama. di orang lain dia cerita bahwa sayalah yang melawan Datu itu. Padahal Datu itu misalnya mati karena berot, karena dia mencret. Tapi dia paling- bilang saya yang Kan tidak dia punya strategi, ketemu strateginya kan. Nah, Makanya apapun yang kita ceritakan, kalau kita berangkat dari underestimate pada diri kita, pasti itu adalah Lahirnya itu. subordinat untuk inferior dari bangsa itu. Oke. Tapi satu yang penting sebelum diakhiri bahwa budaya ini tuh lahir dari hibriditas. Coba orang Betawi yang menganggap diri paling orisinil, Hmm. dia tidak orisinil. Lo, gue, anta, dan lain sebagainya apa bahasa ente. Oke. Nah, lo, gue itu kan bahasa Tionghoa. Iya. Kemudian keroncong yang kemudian menjadi bagian dari mereka itu juga kan Portugal. orang Portugal. Portugal. Mhm. Kita merunut ke Sasak, nggak ada yang betul-betul original, Original. semuanya hibrid. Nah, yang hibrid inilah yang perlu kita konsensus bersama. Ayo dong kita sepakat. Kalau memang ini ya. Iya, dan budaya itu juga produk yang Iya, berkembang kan produk ya. yang berkembang. Oke, Iya, ada living yang statis. organism. Oke. Oke, saya kira itu. Terima kasih sudah menemani saya ngobrol di sini, Pak Yakin dan Pak Choi. Mudah-mudahan obrolan kita ini berlanjut dan nanti Pak Yakin formulasikan hasil obrolan kita ini jadi mata kuliah 3 semester gitu. Oke, di UGR ada mata kuliah Sasak Language and Culture. Oke, Jadi jadi ada mata kuliahnya. ada mata kuliah Sasak Language and Culture. Ya, beliau penulis Sasakologi, jadi kalau mau beli bukunya bisa Ada di toko sebelah. ada di toko sebelah ya. Sekalian saya nggak promosikan. ada di bawah ini. Nggak ada yang jalan-jalan gitu. Ada di Oke, Gramedia, ya. saya akhiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pocol.